Nuzul Quran ini istilah sebenarnya yang digunakan untuk nuzul artinya turun ya, turunnya Al-Quran. Dikatakan malam nuzul Al-Quran, sebenarnya ini tidak ada. Kalau dalam syariat kita cari tidak ditemukan malam nuzul Quran. Apalagi umumnya dirayakan, biasanya dirayakan di Indonesia di malam 17 Ramadan, iya kan? Padahal Allah menjelaskan Al-Quran itu turun, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu malam keberapa? 10 terakhir Ramadan. Ngapain dia rayakan malam 17? Secara historianya sudah salah. Kan gitu. Al-Quran mengatakan begitu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan secara khusus malam nurunnya Al-Quran ini. Itu terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua. Sedangkan Quran diturunkan jauh hari. Jadi Quran diturunkan 15 tahun sebelum kejadian Perang Badar. Maka di sini memang ada yang berpendapat bahwasanya Quran itu diturunkan pada malam 17 berdasarkan ayat ini. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak. Dia diturunkan di 10 malam terakhir. Karena memang itulah yang disebut Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, saudara sekalian, ada dua ceramah ya dari dua tokoh salafi. Ada yang pertama Dr. Khalid Basalamah. Yang kedua kalau nggak salah Ustadz Syafiq Reza Basalamah ya, LCMA atau apa gitu ya. Jadi dua-dua tokoh dari Salafi ini mempunyai garis besar yang sama tentang peringatan nuzulul Quran yang umumnya sudah menjadi tradisi peringatan di Indonesia, katakanlah ya, secara luas memperingati 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan sebagai peringatan nuzulul Quran. Dan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh dua Ustadz Salafi tadi, intinya sama, peringatan tersebut menjadi suatu peringatan yang tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah SAW, alias bid'ah. Kemudian yang meluruskan sejarah tentang nuzul Quran. Jadi yang benar, yang sahih, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, bahwa nuzul Quran itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi bukan tanggal 17 Ramadan seperti yang banyak diperingati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, ini sebenarnya sudah banyak dibahas, diulas ya oleh ulama-ulama aswaja atau yang lainnya tentang perselisihan pendapat mengenai nuzul Quran, peringatan nuzul Quran yang sudah umum dilaksanakan di masyarakat Indonesia, warga Nahdien terutama ya, meluruskan atau apalah bahasanya ya, dari pendapat ulama-ulama Salafi yang menyalahkan tentang peringatan nuzul Quran. Ya, jadi seperti biasa pada umumnya, ulama-ulama Salafi ini banyak berseberangan pendapat dengan ulama-ulama aswad. Ini mungkin sudah menjadi tradisi turun-temurun ya, mulai dari puluhan tahun yang lalu munculnya Salafi Wahabi yang mempunyai moto atau mempunyai slogan untuk memberantas bid'ah, memberantas khurafat, memberantas tahayul, hal-hal yang tidak sesuai dengan contoh baginda Rasulullah SAW. Namun pada konsepnya ada beberapa hal yang menabrak kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh ulama aswaja atau ulama dari kalangan Nahdien kalau di Indonesia ya. Bukan saja oleh ulama ahli sunnah madzhabul arba'ah, tetapi bahkan dari konsep yang dibawa oleh ulama-ulama salafus soleh yang diakui sebagai mbahnya ulama salafi itu sendiri. Banyak sekali pendapat mereka yang bisa dibantah secara ilmiah karena memang
pemahaman mereka atau informasi yang masuk pada diri mereka atau literasi yang mereka punya ini masih kurang, katakanlah begitu ya. Termasuk tentunya dalam masalah pemahaman peringatan nuzul Quran yang sudah beredar luas di masyarakat Indonesia yang oleh mereka disalahkan sebagai bentuk amalan bid'ah. Dr. Khalid Basalamah tadi ya, ataupun Ustadz Syafiq Reza Basalamah LCMA tadi, ini kurang literasi atau kurang informasi. Sehingga ini suatu hal yang biasa, namanya juga manusia. Ustadz juga manusia. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan literasi yang ada. Tentu saja literasi yang muktabar, yang katakanlah diakui juga oleh orang-orang Wahabi Salafi itu sendiri. Jadi literasi apa yang kurang dari diri mereka, para ustadz-ustadz salafi itu, walaupun mereka bergelar profesor doktor LCMA ya. Literasi pertama yaitu tentang nuzulul Quran itu sendiri, proses terjadinya turunnya Al-Quran. Mereka mungkin tidak baca bahwasanya di dalam kitab-kitab tafsir ada proses terjadinya nuzul Quran atau turunnya Al-Quran ini terjadi dua proses atau dua bagian. Seperti keterangan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, juz 2, halaman 297. Di situ ada keterangan tentang nuzul Quran. Ada redaksi, wa fi hadza dalilun ala al-qadr, surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhir. Anna lailatul qadri innama takunu fi Ramadan, la fi ghairihi. Wala khilafun annal Qur'ana unzila minal lauhil mahfud lailatul qadri alama bayyanahu jumlatan wahidatan wa wudi'a fi baitil izzah fi sama'id dunya. Nah, ini proses yang pertama ya. Di situ disebutkan surat Al-Qadr ayat pertama yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini menjadi dalil bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Ya, ini menurut pendapat yang paling sahih, yang paling kuat. Wala khilafa anal Quran unzila minal lauhil mahfud Lailatul Qadri. Nah, di sini titik poinnya ya. Tidak ada khilaf di situ, tidak ada perbedaan pendapat para ulama manapun, mereka menyepakati karena dalilnya soreh, dalilnya jelas dari nas Al-Quran langsung bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ini perlu dicatat ya, Profesor Dr. Khalid Basalamah dan Ustadz Syafiq Reza Basalamah LCMA. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran minal lauhil mahfud, dari lauhil mahfud Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidatan, secara sekaligus ya. Wa wudi'a fi baitil izzah, dan diletakkan di baitil izzah fi sama'id dunya, yang mana baitil izzah ini berada di langit dunia. Jadi dari Lauhul Mahfud diturunkan ke langit dunia jumlatan wahidatan, sekaligus, tidak berangsur-angsur, utuh diturunkan mulai dari awal sampai akhir, dari Lauhul Mahfud ke sama'id dunya, yaitu baitul izzah. Nah, ini ulama sepakat, tidak ada perbedaan bahwasanya peristiwa itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dalilnya soreh langsung dari nas Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 1 tadi. Ini ya yang perlu diperhatikan oleh dokter Khalid dan Ustadz Reza Basalamah ya. Kemudian keterangan selanjutnya masih dalam kitab yang sama. Summa anzala bihi Jibrilu alaihi salam nujuman. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam ini menurunkan dari langit dunia ya. Jibril alaihissalam menurunkan dari langit dunia kemana? Ke dunia, kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nujuman, secara berangsur-angsur, yakni al-ayah wal ayata, ini berangsur-angsur, satu ayat atau dua ayat.
tidak langsung sekaligus sebagaimana yang kita ketahui sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita kenal dengan asbabun nuzul ya. Jadi asbabun nuzul yang kita kenal itu nuzul di situ adalah turunnya Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk asbabun nuzul ini saya kira Ustadz Reza dan Ustadz Khalid ini paham ya apa itu asbabun nuzul ya. Kan ada dalam salafi juga kaidah asbabun nuzul. Asbab turunnya Al-Qur'an. Ini tidak sekaligus ya Ustadz. Ini berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi masalah yang terjadi pada para sahabat waktu itu. Kemudian Allah baru menurunkan Al-Qur'an. Nah, kita kenal dengan asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itulah yang dimaksud di sini. Malaikat Jibril membawa wahyu Al-Qur'an ya dari Baitul Izzah tadi kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Nah, inilah yang diperingati oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Nuzulnya Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari langit dunia kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini nanti memang ada beberapa pendapat ulama. Kapan terjadinya mulai malaikat Jibril menurunkan wahyu dari langit dunia kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini memang ulama berbeda pendapat. Tetapi nanti akan saya jelaskan atau akan saya bacakan mana pendapat yang paling kuat ya, di tanggal berapa, di bulan berapa, di tanggal berapa, bulan apa, sehingga itu nanti akan dijadikan dalil oleh masyarakat Nahdien ya pada umumnya untuk dijadikan sebagai peringatan nuzulul Quran. Kemudian kita masuk kepada kapan, tanggal berapa, bulan apa terjadi nuzulul Quran, dalam artian nuzulnya dari langit dunia kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya ambilkan ini dari tafsir Tobari. Sebenarnya dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada, dan tafsir-tafsir yang lain saya kira tidak beda ya keterangannya. Tapi saya ambilkan salah satu contoh saja dari tafsir Tobari. Dalam tafsir Tobari di situ ada redaksi Hadatsana Ibnu Humaidin qol hadatsana Yahya bin Wadih qol hadatsani Yahya bin Yaqub Abu Thalib an Abi Aunin Muhammad bin Ubaidillah As-Saqafi an Abi Abdurrahman As-Salami Abdullah bin Hubayb qol qala Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kanat. Nah, ini titik poin dari kapan nuzul Al-Qur'an yang pertama kali disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an. Kainat Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an li sab'a asyrata min syahri Ramadan. Jadi yang dimaksud Yaumul Furqan Yaumal taqal jam'an ini sesuai dengan hadis ini, yaitu tanggal 17 Ramadan. Ini sebagaimana hadis yang dikutip atau dinukil oleh Imam At-Tobari dalam kitab tafsirnya. Sebagaimana dikatakan oleh muhakkik tafsir Tobari ya, ini derajat hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian saya tambahkan juga dari Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 3 halaman 11. Beliau dalam kitabnya menulis sebuah riwayat yang bunyinya warawa al-Waqidi bisanadihi an Abi Ja'far al-Baqir annahu qol kana ibtida'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain li sab'a asyrata lailatan khalat min Ramadan wakila firrobi wal ishrina minhu. Nah, di sini juga diterangkan ya, yang artinya kurang lebih dari Abi Ja'far al-Baqir, beliau berkata adalah permulaan wahyu kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari Senin tanggal 17 Ramadan. Ada qil, nah qil ini pendapat yang lemah ya menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah ya. Qilnya atau pendapat yang lemah yaitu tanggal 24 Ramadan. Ini dikutip dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah
juz 3 halaman 11 karya Ibnu Katsir. Nah, ini ya. Ini ada dua kitab yang sudah saya nukil. Yang pertama dari Tafsir Tobari, ya, menjelaskan tentang nuzulul Quran, yang dimaksud nuzul. Yang kedua yaitu nuzul dari sama'ud dunya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi pada Yaumal Taqal Jama'an, ya, sebagaimana yang ada dalam firman Allah, ya, Yaumal Taqal Jama'an. Itu yang dimaksud adalah hari di mana bertemunya antara tentara musuh dan tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan itu terjadi? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan, ya. Kalau Ustadz Reza Basalamah mengatakan, oh ya nggak mungkin itu turun pada waktu 17 Ramadan Perang Badar, karena Al-Quran ini sudah diturunkan jauh-jauh hari sebelumnya, ya. Maksudnya bukan begitu Pak Reza, ya. Maksudnya itu tanggalnya itu loh Pak. Tanggalnya itu bukan harinya, tidak membicarakan tentang hari-hanya, tetapi tanggalnya Pak. Tanggalnya itu yaitu Yaumal Taqal Jama'an. Yaitu tanggalnya itu ketika tanggal, ya, kalau Anda memahami tentang kaidah nahwu di situ Pak Reza, Pak Syafiq, ya. Harinya di situ adalah hari pada waktu terjadi perang Badar, kurang lebih begitu ya, yaitu tanggal 17 Ramadan. Ya benar, sebelum jauh-jauh sebelum perang Badar, ini baginda Rasulullah sudah menerima wahyu yang pertama, ya, di Gua Hiro sebelum beliau hijrah. Sementara perang Badar ini terjadi setelah hijrah. Harinya, tanggalnya itu, ya. Jadi tanggalnya sebagaimana dikuatkan oleh hadis yang dinukil dalam kitab Tafsir Imam At-Tabari dan di kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, maksudnya tanggal yang dimaksud Yaumal Taqal Jam'an itu adalah tanggal 17 Ramadan sebagai awal mula malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu, menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.